Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana penggunaan atau fungsi dari toolbar atau toolbox yang ada di Adobe Premiere. Oke, kita langsung saja. Di sini saya punya footage ya, video. Jadi saya ambilkan footage video, ada 2. Kemudian saya drag ke Adobe Premiere seperti ini. Oke, nah seperti ini kalau kita lihat video yang sudah ada di timeline Adobe Premiere. Di sini ada 2 video. Video pertama yang ini ya, kemudian video kedua yang ini. Oke, kita sesuaikan dulu dengan ini ya, resolusinya. Kita scale to frame size. Baik, kita langsung saja. Jadi toolbar yang ada di sini ada selection tool dulu. Nah, selection tool ini fungsinya sangat banyak ya. Kita bisa memilih langsung dengan cara klik mouse di sini atau bisa juga menekan V ya. Oke, kemudian kita bisa fungsi dari selection tool ini atau tool dari selection Adobe Premiere berfungsi untuk menseleksi ya, track yang ada atau klip video yang ada di timeline. Kemudian bisa juga digunakan untuk memindahkan klip video yang ada di timeline ya. Contoh misal saya pindahkan seperti ini ya. Ini kita pindahkan seperti ini. Ini juga bisa digunakan untuk memblok semua klip yang ada di timeline. Kemudian kita pindahkan seperti ini. Oke. Nah, selain itu selection tool juga bisa digunakan untuk trim ya. Misal kita mau trim yang awal dan akhir ya, kita trim seperti ini, maka video yang di awal akan hilang, ataupun juga kita sebaliknya ya, jadi sebaliknya. Kemudian di akhir juga seperti itu, kita bisa trim ya, ataupun sebaliknya kita juga bisa mengembalikan. Nah, seperti itu untuk fungsi dari selection tool. Kemudian berikutnya ada track select. Nah, ini selection juga, cuman fungsinya lebih ke spesifik ya. Kalau selection tool ini untuk khusus 2018 biasanya dia terpisah ya. Kalau yang khusus untuk 2018 ke bawah biasanya dia terpisah. Kalau 2018 ke atas itu dia sudah gabung ya. Track sini ada 2, track yang forward dan backward. Biasanya kalau 2018 ke bawah dia terpisah antara track select forward dan track select backward. Itu di dalam toolbarnya nanti dia akan terpisah. Kalau ini sudah digabungkan seperti ini. Jadi caranya kita tinggal memilih mana yang kita mau gunakan. Tinggal kita klik lama, kemudian nanti ada 2 pilihan antara yang forward dan backward. Nah, fungsinya apa? Kalau untuk forward ya, bedanya apa dengan yang selection biasa? Kalau selection biasa kita hanya memilih perbagian ya. Jadi kalau misalnya saya memilih klip yang ini, kemudian saya pindahkan atau saya menseleksi, maka klip yang ada di sesudahnya atau di belakangnya tidak akan terselect juga ya, tidak akan terselect. Jadi hanya kita select yang kita inginkan. Tapi sebenarnya kita juga bisa menseleksi secara bersamaan ya, dengan cara tekan shift. Makanya kita menseleksi secara bersamaan. Tapi fungsinya hanya menseleksi per bagian saja. Nah, untuk yang forward, kalau yang forward dia bisa menseleksi semua atau memblok klip yang sesudahnya atau yang yang selanjutnya. Contoh misal saya ingin klik semuanya ya. Jadi saya klik di sini, maka akan terselect semua yang ada di klip yang ada di sesudah atau selanjutnya. Contoh misal ini ada, saya misal gini ya, ada banyak klip yang ada, contoh saja. Misalnya kita ada klipnya seperti ini, kemudian kita unselect dulu. Nah, ini saya mau seleksi semua, jadi saya tidak perlu menggunakan seleksi biasa kemudian tekan shift begini ya. Ini memakan waktu yang lama, apalagi kalau punya time clip yang panjang atau
sequence yang panjang. Nah, dengan menggunakan drag select forward, maka ketika saya pilih ini, maka semua akan terseleksi semua ya, yang ada klip yang ada sesudahnya itu selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang back itu kebalikannya. Jadi kalau misalnya saya menseleksi back, maka saya menseleksi dari belakang, maka dia akan menseleksi semua yang ada di belakangnya. Contoh misalnya lagi saya seleksi bagian sini, maka ini, maka dia hanya menseleksi bagian belakangnya seperti itu. Jadi seperti itu fungsi dari seleksi track select forward dan track select backward. Nah, selanjutnya ada ripple edit tool ya. Ripple edit tool ya. Di sini saya ada penjelasan juga. Nah, jadi ripple edit tool fungsinya seperti apa? Nah, ripple edit tool ya berfungsi untuk penyelesaian titik edit dan memindahkan klipnya dalam timeline agar seimbang. Jadi kalau kita lihat ripple edit ini, saya kembalikan dulu. Oke. Nah, ripple edit ini berfungsi untuk mengedit atau memindahkan klip dalam timeline agar seimbang. Jadi sebenarnya juga fungsinya untuk trim ya. Contoh misal saya mau trim yang bagian awal ya, ini akhir seperti ini, maka dia tidak akan menghilangkan bagian awal dari video selanjutnya. Contoh misal ini bagian akhirnya adalah seperti ini ya. Kemudian saya ingin trim dengan menggunakan ripple edit. Ketika saya trim, maka bagian video yang akhir tadi itu sudah hilang, tetapi di bagian awal video selanjutnya tidak akan ikut menghilang atau tertrim ya, seperti itu. Jadi dia sifatnya tidak mengganggu atau mengubah sequence atau klip yang selanjutnya. Begitupun juga di akhir ya, ketika saya trim ini di awalnya, maka video yang ada di akhir ini tidak akan terganggu juga. Misal saya ulangi lagi, video di awal ini adalah seperti ini ya. Kemudian saya trim menggunakan ripple edit, kemudian saya tarik seperti ini, maka video yang tertrim tidak akan mengganggu yang bagian akhirnya. Seperti itu ya. Oke, silakan nanti Anda coba. Jadi sangat mudah sekali menggunakan ripple edit tool. Kemudian ada rolling edit tool. Nah, kalau rolling edit tool biasanya kita sama ya, kurang lebih sama untuk trim, cuman dia tidak akan, biasanya kita ingin memotong atau mentrim awal video, akan tetapi di bagian awal akan kelihatan space-nya akan kosong, sehingga kita perlu mengembalikan hasil ripple edit-nya sehingga video tersebut kembali ke sequence awalnya ya, seperti itu. Nah, jadi dia memang khusus bagian awal ya, kita memotong bagian awal dari sebuah video. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang namanya red stretch ya. Red stretch berfungsi untuk durasi ya. Jadi kalau biasanya kita memainkan durasi atau slow motion atau timelapse dari sebuah klip, itu ada banyak teknik. Nah, salah satunya tekniknya adalah red stretch. Red stretch ini bisa kita atur durasi atau kecepatan atau speed dari sebuah video kita. Misal saya mau video ini kita perlambat atau percepat, maka di bagian akhir kita trim seperti ini, maka video yang di bagian akhir sampai awal akan kelihatan lebih cepat. Ataupun sebaliknya, kalau kita menginginkan di durasinya slow, lambat, maka kita menggunakan stretch untuk mengatur
speed dari video tersebut, maka videonya akan kelihatan slow motion seperti itu. Oke, nah itu untuk fungsi dari Restrace Tool. Jadi untuk mengatur kecepatan dari klip ya, baik itu cepat ataupun lambat. Nah selanjutnya ada Resort Tool, biasanya untuk membagi atau memotong berbagian sebuah klip ya. Jika kita ingin memotong sebuah video ya, seperti itu, biasanya kita menggunakan Resort Tool ya. Oke, nah ini mungkin kita bisa gunakan, biasanya yang sering kita gunakan ya, seperti itu. Nah selanjutnya ada namanya Slip Tool ya. Kalau Slip Tool berfungsi untuk kalau kita baca dia memindahkan ya. Jadi Slip Tool sendiri berfungsi untuk memindahkan klip dalam dan keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersamaan sehingga sisa film tidak terpengaruh. Jadi sebenarnya ini jarang dipakai ya, bisa digantikan dengan fungsi ini. Cuman fungsinya sebenarnya seperti ini. Kalau kita pakai Slip Tool, kemudian contoh misal klip kita pindahkan. Nah, di Slip Tool ini kita bisa pindahkan ya dari di awal dan di akhir seperti ini. Klik kanan dengan cara ripple edit ya, seperti itu. Contoh misal ada di bagian sini ya, kemudian sebenarnya bisa diganti biasanya dengan selection, tapi dengan ripple itu juga bisa ya kalau kita inginkan. Kemudian ada Slide Tool. Slide Tool ini biasanya kita sama fungsinya juga memindahkan secara bersamaan seperti ini ya. Misal kita pindahkan ya. Yang kurang lebih sama fungsinya dengan selection tool ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini juga ya, hand tool kurang lebih sama untuk memperbesar dan memperkecil dari sebuah nanti ada di sini ada zoomnya juga ya, hand tool dan zoom tool. Jadi misal di bagian contoh misalnya begini, kita mau melihat ya tanpa mengatur ini, itu juga kita bisa menggunakan hand tool. Kemudian zoom, biasanya kita untuk memperbesar ya, seperti itu. Kemudian ini untuk menulis title ya yang ada di sini ya. Oke, contoh misal titel yang ada di sini kita tambahkan ya. Kita bisa masuk di sini ya, di bagian efek control. Kita klik ya, nanti bisa menambahkan teksnya seperti ini. Misal ke mantan ketua jurusan. Nah ini ya, di efek control kita bisa atur posisinya ya, seperti ini ya. Untuk posisi sumbu Y, ini sumbu X, kemudian scale. Nah kurang lebih seperti itu untuk fungsi dari toolbar ya. Silakan Anda Oke, untuk satu lagi ya, ini satu lagi yang rectangle tool ya, rectangle itu sama dengan fungsi dari tipe tool ya. Fungsinya kurang lebih sama. Jadi misal kita coba ini ya, nah ini kita coba Reset Tool. Nah Pen Tool dulu ya. Pen Tool biasanya kita banyak sih untuk sebuah video. Cuman kalau di Pen Tool ini, contoh misalnya kita untuk timelapse ya, sama tadi fungsinya dengan Restrace juga untuk mengatur kecepatan ya. Contoh misal kita show clip
show clip keyframe, kita pilih time mapping, kemudian kita pilih speed. Nah, setelah speednya kita atur dari mana kecepatannya. Contoh kita pakai pen tool untuk aturnya, kemudian kita klik di sini, ya. Kemudian kita atur lagi di sini, kemudian klik di sini. Kemudian kita tarik, ketika kursornya sudah tanda seperti ini, kita tarik ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini kita ngatur kecepatan dari sebuah video kita, sehingga kalau kita tarik ke kanan, maka video ini kita play akan kelihatan dipercepat ya. Oke, tapi range-nya kita atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu fungsi dari pen tool. Banyak sih fungsinya, tidak hanya untuk time lapse yang banyak lagi. Ya. Oke, kalau rectangle tool biasanya kita kalau menambah sebuah sini ya, rectangle ya. Biasanya kalau kita buat lower third ya. Oke, itu juga ellipse tool seperti itu. Misalnya kita membuat mungkin logo atau watermark di dalam video kita, nah kita bisa menambahkan di sini ellipse dan rectangle tool seperti itu. Oke, saya rasa itu untuk fungsi dari toolbar ya. Nah, silakan Anda coba, caranya mudah sekali penggunaannya. Cukup sekian untuk video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.